dulu. Kalau saya punya anak itu ya Bu ya. Kalau dikasih tahu tuh pertama itu dia tuh keras. Tapi nanti kalau saya jangan seperti itu. Kalau dikasih tahu jangan keras. Ya. Akhirnya lama-lama baik dia cerita ya kayak gitu Bu. Ada masalah ya, seperti itu ya. Itu aja. Monggo yang lain kalau ada yang mau ini, Mbak, monggo silakan. Oh enggak, yang di belakang ibu-ibu, monggo. Baik, jadi saat anak itu, silakan ada yang mau di belakang ngomong, boleh. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Atin saya Bu namanya. Ya saya tuh memang orangnya itu apa ya Bu, mau mengalah sama anak atau cucu gitu. Apalagi mbah ya Bu, Iya. nambah Saya ya. pikirkan itu kalau kita itu ndak mau mengalah, ndak mau keras, ndak mau dibawanya, saya itu takut Bu. Takut kalau aku nanti sudah ndak ada. Nah dia itu merasa enak, senang karena mbah sudah ndak ada atau mbak yang cerewet sudah ada, ndak ada gitu kan. Jadi saya tuh terlalu kayak gini kalau duduk tuh coba kalau habis makan itu masak sih ndak bisa nyuci piringnya sendiri. Kamu nanti kan bukan di sini aja keluargamu, nanti ada mertua, ada saudara ipar. Kalau kamu terlalu kayak gitu nanti kebiasaan. Bukannya mbak itu ndak mau nyuci atau ndak mau nyimpuni, cuma kan bukan di sini terus nantinya kamu, saya kayak gitu. Jadi memang saya ndak mau Bu, terlalu banyak mulut, terlalu. Kalau aku ndak capek tak kerjai, kalau aku capek tak biarkan. Terus ya selalu tapi ngasih tahu seperti itu. Sering Bu ya. Iya, jadi nanti sering. kalau seperti ini kamu punya uang kaya, jangan ngambil pembantu ya. Ngambilnya orang yang disuruh kerja langsung pulang. Loh sekarang kan rusak Bu, kebanyakan kan. Nah, kalau ada keluarga yang hidup yang sengsara, jangan diajak di rumah ya. Kalau kamu punya uang kasih uang aja. Soalnya apa sekarang itu banyak rumah tangga jadi cekcok karena saudara atau itu kan gitu Bu. Iya, jadi sudah aku jabarkan mulai sekarang, insya Allah lama-lama kelamaan nanti kan tambah gede, tambah dewasa, tambah mengerti. Itu aja Bu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Kayaknya banyak nih yang mau sharing. Ayo silakan sharing. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dikecewakan anak saya, tapi saya hanya menangis, hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan dan memohon diberi keredaan sama diberi pencerahan untuk diri sendiri sama anak saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya. Jadi kecewa itu biasa Bu ya. Dalam rumah tangga, kalau Ibu diawali niat rumah tangga itu bahagia, tujuan rumah tangga bahagia, Ibu salah. Kalau rumah tangga itu tujuannya bahagia, tidak mungkin di Al-Quran di hadis-hadis disebutkan bahwa tujuan dari berumah tangga adalah salah satunya untuk beribadah. Ibadah itu Bu bukan hanya hubungan kepada Allah saja, tetapi hubungan kepada manusia. Dari kekecewaan menghadirkan pahala, dari luka menghadirkan pahala keridoan kita. Itu hadiahnya pahala kan Bu, keridoan Allah. Nah jadi kalau rumah tangga Ibu pikir akan bahagia setiap kegiatannya, Anda salah besar dan Ibu akan babak belur menerimanya. Dalam rumah tangga itu memang dari awal adalah ibadah. Di dalam ibadah itu Bu, dalam saat kita melakukan perjalanan rumah tangga pasti ada kekecewaan, luka, tapi ada bahagianya juga. Kekecewaan itu yang mengantarkan kita kepada keridoan Allah jika jalannya benar. Luka itu yang akan mengatakan keridoan Allah jika jalan kita benar. Termasuk juga dalam mendidik anak-anak kita. Jadi Bu, ingat, menjadi sahabat yang pertama adalah Ibu mesti ingat tadi. Bagaimana kunci sahabat? Mendengar. Yang kedua Bu, orang tua bisa menjadi sahabat kalau Ibu bisa memberikan ruang privasi kepada anak. Ibu tahu anak kita ini sedang lelah. Kita tahu dia lagi banyak betul tugasnya di sekolah mungkin Bu ya.
Saat dia ingin tidur, sampai di rumah dia ingin memegang gawai atau gadget, biarkan dulu dia memegang gawainya, jangan langsung dihalangin, Bu. Mungkin itu bisa membantunya menghilangkan lelah di hatinya. Beri dia privasi. Tidak selamanya gawai itu jelek, Bu, tidak. Tetapi anak kita harus bijak kan, Bu, saat menggunakan gawai. Kecuali dia dari pagi sampai malam pakai sampai dia jam 12 malam, jam 2 malam baru tidur, besok pagi kesiangan terlambat masuk sekolah, itu sudah kesalahan. Itu sudah tidak bijak menggunakan gadget atau gawai atau HP, Bu, ya, handphone. Itu yang salah. Jadi yang pertama adalah ibu-ibu mesti ingat, hearing. Seneng nggak kalau apa yang kita keluh kesahkan didengar? Seneng. Seneng nggak belum kita selesai cerita terus dicela, terus dihakimi sama teman kita? Nggak seneng. Itu juga yang dipikirkan anak, Bu. Seneng nggak kita lagi capek-capeknya diganggu sama anak? Lagi capek banget. Pernah nggak sampai emosi, Bu? Pernah ya, walaupun tidak mukul sih. Emosi aja, terkeluar kalimat-kalimat yang kurang baik mungkin ya. Bukan kalimat yang binatang, tidak, tapi kalimat yang kita tahu ini sudah nggak bagus kalimat saya sebenarnya. Pernah kan, Bu? Itu juga yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak. Orang tua memberikan privasi, waktu buat dia untuk menurunkan lagi semua kelelahan di hatinya, kelelahan di fisiknya, diberikan ruang untuk itu. Yang ketiga apa, Bu? Untuk bisa menjadi sahabat. Biasanya kita selalu mendengar apa yang anak ceritakan, Bu. Pernah nggak cerita apa yang kita kerjakan seharian kepada anak? Pernah ya, Bu, ya? Pernah. Atau yang ada yang ibu-ibu bekerja di sini? Ada yang bekerja? Oh, ada. Okay. Karena didikan orang tua kita dulu, Bu, ya, harus banyak mengalah. Tadi Bu cerita ya, banyak mengalah kepada anak. Padahal, Bu, di dalam pendidikan itu tidak selalu mengalah itu sebagai fokus, sebagai solusi, tidak. Apakah itu selalu pemecahan masalah di dalam mendidik anak? Tidak, mengalah itu tidak selalu. Bahkan nanti akan saya sampaikan, Bu, ya, sedikit ya, mungkin saya tidak bisa membahas tuntas hari ini. Akan saya sampaikan sedikit bahwa ada saatnya ibu harus menjadi orang yang paling raja tega dalam mendidik anak. Ada saatnya ibu harus melakukan posisi seperti itu. Bahkan ada saatnya ibu harus memboikot, menjadi pemboikot ulung terhadap anak. Bahkan ada saatnya ibu harus pada posisi apatis. Apa itu apatis? Cuek terhadap anak. Ada saatnya bukan cuek yang kita tampakkan secara zahir cuek, tapi sebenarnya di hati kita nggak cuek, Bu, ya. Tetapi kita tampakkan adalah wajah apatis, posisi apatis atau cuek terhadap anak. Ada tujuannya, Bu. Jadi mengalah itu, ibu-ibu, bukan satu-satunya cara pendidikan terhadap anak. Kalau untuk usia golden age, ya, kata orang istilah sekarang 0 sampai 6 tahun, benar, Bu, anak itu seperti raja. Begitu memang. Tapi nanti usia 7 tahun sampai 13 tahun bukan raja lagi, Bu. Anak itu seperti bimbingan, terbimbing, sudah diarahkan, terbimbing. Di sini nih, Bu, kunci-kuncinya, Ibu, ya. Mau membentuk anak leader, membentuk anak laki-laki sebagai pemimpin, itu di sini nih, di usia 7 sampai 13 tahun. Kenapa? Karena di posisi 14 sampai 21 tahun sudah bisa menikah, Bu, ya, kalau sesuai dengan aturan Depak KUHP-nya. Maka di usia 14 sampai 21 tahun adalah anak diposisikan sebagai tim keluarga. Dia ikut membuat keputusan, dia ikut bekerja sama di dalamnya, dia ikut melakukan di dalamnya. Itu yang disebutkan di posisi ini adalah anak sebagai sahabat. Ini di posisi ini, saya lihat banyak yang anak-anaknya sudah dewasa kan ini, Bu, ya. Mungkin ada yang masih kecil ya di posisi golden age itu ya, masih ya. Tapi nggak apa-apa untuk pelajaran kita semua. Dan saya juga memiliki satu anak yang sudah posisinya di atas 14 tahun. Jadi ibu ada kalanya harus bercerita kepada anak. Biasa kita mendengarkan anak, tadi kan kita sering hearing nih ya, sering dengerin anak. Sekali waktu ibu harus cerita nih sama anak nih. Nanti kalau punya anak-anak ya, mulai di usia 7 tahun diajak cerita sudah. Tapi tidak kompleks, Bu, ya. Karena kemampuan anak dilihat usianya juga. Kalau sudah di atas 14 tahun bisa kita bercerita secara kompleks masalahnya. Karena dia akan ikut membuat keputusan.
Tapi kalau di usia 7 sampai 13 tahun, maka anak diceritakan sebisa dia mampu memahami cerita kita. Tadi, kenapa sih tadi Umi itu belum mau diganggu sama adik, belum mau diajak ngomong? Umi tadi itu dek, di sekolah kan adik tahu Umi bangun tidur langsung masak, langsung nyiapin baju adik yang kecil, mungkin Bu ya kalau masih punya anak kecil. Terus Umi langsung nyiapin, bantuin adik, saya mastiin kakak ini kerja PR-nya udah selesai belum, gitu kan Bu. Lalu langsung berangkat ke sekolah ngajar, jam 4 sore baru pulang, baru jam 4 sore udah ditelepon sama kepala sekolah, suruh hadir di kegiatan ini sampai jam 8 malam misalnya. Dan Umi luar biasa deh, lelah. Umi minta maaf ya tadi nggak bisa, dia harus tahu tuh kondisinya. Jadi dia paham kalau ibunya mau punya me time, waktu sendiri, kalau istilah anak sekarang tuh me time Bu, itu paham. Atau kalau yang sudah tidak bekerja lagi, Mbah itu Mas tadi habis gini-gini loh, habis ngadirin ini, Mas kan tahu badan Mbah ini sudah nggak sekuat dulu. Jadi kalau Mas jalan sini ke sana itu masih fit, kalau Mbah yang nggak bisa gitu lagi. Saya ngomong Mbah karena saya orang Jawa Bu ya. Jadi kalau saya nggak bisa, Mbah itu udah nggak bisa sekuat Mas lagi kalau jalan sini ke sana, ya perlu waktu. Harus tenangin dulu, minum dulu, baru bisa dengerin Mas itu cerita gitu ya Bu ya. Jadi diceritain tuh aktivitas kita, kenapa kita masih belum bisa menerima ceritanya dia tadi dan sebagainya. Jadi selain yang pertama hearing, mendengar, Ibu memberi privasi kepada anak saat dia lelah. Itu begitu juga Bu, sahabat itu kalau lihat temannya itu Bu ya lagi sedih, dibiarin dulu tuh Bu. Kalau saya ngeliat teman saya lagi sedih, saya biarin dulu. Tapi kalau sedihnya kelamaan baru saya tanyain, kamu kenapa sih? Kok dari tadi diem aja? Gini-gini kan gitu tuh Bu. Kalau sahabat kan, abang kenapa sih bang? Kalau saya manggil anak saya kan abang ya Bu ya. Abang kenapa sih bang? Kok kayak gini sih? Kenapa? Abang tadi kenapa? Ngomong sudah sama Umi gitu ya Bu. Kalau sudah anak itu nggak mau cerita Bu, itu ada kesalahan pendidikan di usia 7 sampai 13 tahun. Mungkin dia lagi mau cerita, kita bilang, sana Nadek, ada ini Umi lagi capek gitu Bu ya. Atau dia sedang bertanya-tanya, nggak kita tuntasin sampai pertanyaannya selesai. Jadi dia jadi malas cerita. Dan Ibu nanti ketemu di usia 14 tahun ke atas itu dia udah bukan tipe anak yang mau cerita. Padahal Ibu tahu bener, waktu kecil dia adalah pencerita ulung. Nggak ada yang nggak dia ceritain, pasti semua hal diceritain. Kenapa? Ada pendidikan kita di fase-fase tertentu yang hilang buat dia. Yang membuat dia jadi mundur untuk mau bercerita kepada ibunya, kepada ayah. Perhatikan anak-anak kita itu. Coba Ibu evaluasi dulu gimana ya anak-anak saya ini. Nah, itu Bu ya. Yang berikutnya, Ibu masih mau menjadi sahabat anak nggak? Masih banget. Oke. Yang berikutnya Bu, biasakan diskusi itu dilakukan dua arah. Jadi jangan maunya kita aja Bu sebagai ibunya atau sebagai orang tuanya. Maunya anak juga didengarkan. Taunya anak ini troublemaker, anak ini pembuat masalah. Dari 5 anak misalnya Bu ya, saya punya 4 anak. Dari 4 anak ini anak saya yang paling bermasalah ini nomor 2 misalnya. Pokoknya kalau sudah dia melakukan emosi aja, padahal level kesalahannya baru tingkat 2. Cuma masalah dia jatuhin piring, jatuhin piring jadi pecah. Jadi masalah itu. Nah jadi cuma jatuhin piring pecah, kita emosinya bukan level 2 kemarahannya, level 5. Nggak sebanding. Pakai teriak, kayak ini. Belum, nggak cuma itu, mukul juga. Kenapa sih kebiasaan? Padahal dia nggak kebiasaan Bu. Paling jatuhin piring itu ya sebulan 2 kali lah. Tapi seolah-olah kebiasaan kayak ini. Sudah berulang kali, ratusan kali Umi bilangin. Saya pernah dengar ada orang tua berkata itu Bu. Bener kah ratusan kali Bu udah ngomong dalam hati saya. Suka metafora Bu, hiperbola ya istilahnya, melebih-lebihkan. Jadi saat kita tahu kesalahan anak kita hanya level 2 Bu, tahan Bu kesabaran kita. Tahan kesabarannya. Naik setarakan dengan komunikasi juga di level 2. Pecah piring sudah deh, nggak apa-apa, cepet. Jadi orientasinya itu Bu, pemecahan masalah, bukan orientasinya adalah pada masalah. Cepet kalau ada hal yang urgent, jangan membahas kakak sini gini, kakak jangan Bu, selesaikan dulu masalah itu, apalagi itu masalah urgent. Contoh Bu, ini real nih, saya hadapi sendiri nih Bu.
Suatu hari Bu, ada orang tua cerita, datang ke lingkungan pendidikan Bu ya, ngomong begini, saya nggak terima Bu, anak saya itu disebut sebagai perek Bu ya. Tahu perek Bu? Tahu. Singkatannya adalah perempuan eksperimen, diuji coba gitu. Perek gitu. Temennya ngolokin begitu tuh Bu. Benar nggak orang tua itu? Benar sebenarnya, benar Bu ya. Tetapi seharusnya sebagai orang tua tidak stop di situ. Memastikan apa yang diucapkan itu adalah benar atau tidak, atau di dalam istilah Islam disebut dengan tabayun, dicari kejelasannya. 5 bulan kemudian Bu, 5 bulan kemudian anak ibu itu tidak hadir di sekolah selama 2 minggu penuh. Dikasih surat panggilan tidak datang. Kami akhirnya home visit, datang ke rumah kan Bu, berceritalah Bu apa yang terjadi. Anaknya itu memang pendiam Bu, pendiam banget, lugu lah bisa dibilang gitu ya, bener lugu. Yang terjadi Bu ya, suatu hari anak itu mengeluh perutnya sakit. Ini sakit beneran nih Bu, sakit. Sama ibunya malam-malam dibawa ke dokter. Apa yang terjadi Bu? Menunggu persalinan. Masya Allah. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu Bu ya mencari orang lain sebagai media dia bercerita keluh kesahnya. Dia nggak ngerti apa yang dilakukan pria itu, sama-sama masih sekolah, terhadap dirinya dia nggak ngerti. Memang dia anaknya polos Bu, beneran, karena kami gurunya kan tahu. Jadi dia nggak ngerti yang begitu itu, dia ngerti pacaran aja juga enggak. Kami kan biasa kalau anak-anak pacaran suka ngolok-ngolokin Bu ya, bully-bullyin ya, itu kan si ini. Jadi guru-guru tuh pasti tahu. Masya Allah, ini yang terjadi. Jadi perlunya diskusi dua arah. Ibu dengar keluhan anak dengar keluhan ibu. Jadi kita dapat nih masalahnya tuh apa. Kalau masalah yang urgen begini Bu, masalah urgen begini nih, jangan langsung menyalahkan anak. Atasi dulu permasalahannya. Ibu jangan panik, atasi dulu permasalahannya sampai selesai, baru diskusikan. Hati-hati Bu ya, diskusikan. Jadi nggak usah mikir ini penyebabnya ini penyebabnya ini. Jadi retak rumah tangganya sampai kelahi ayah ibunya, enggak. Stop. Selesaikan masalahnya, baru kita dapat solusinya, baru selesaikan penyebabnya supaya tidak terulang kembali. Begitu Bu ya. Itu baru cerita yang begitu Bu. Ada lagi cerita yang lain. Masih banyak Bu kejadian-kejadian yang ibu tidak pernah terfikirkan mungkin. Anak ibu mungkin baik di rumah, anak di luar sana ya, saya tidak ngomong anak di sini. Terlihat baik di rumah Bu, terlihat baik di sekolah. Ternyata bagaimana dia berada dengan teman-temannya itu di luar biasa. Maka pentingnya seorang orang tua ya, bukan seorang orang tua menjadi sahabat bagi anaknya. Itu penting sekali. Jadi jangan dianggap remeh Bu, kategori sahabat ini. Posisikan pada anak kita di usia 14 sampai 21 tahun, posisikan kita sebagai sahabat karena dia salah satu decision maker. Dia pembuat keputusan di dalam rumah tangga kita juga. Dia harus terlibat di dalamnya. Dan dia tahu apa yang harus dilakukan seandainya ibu bapaknya tidak ada kelak. Dia akan dilatih dari sekarang. Itu akibat dari kita menjadikan anak sebagai sahabat. Kalau sahabat yang baik, temannya salah, diingatkan tidak? Itu sahabat yang baik. Justru kalau ada temannya salah dibiarin, itu bukan sahabat Bu. Kalau ibu dinasehati sama teman ibu, itu berarti dia masih sahabat ibu, dia sayang sama kita. Jadi ibu nggak usah marah, nggak usah kecewa, pikirkan yang dia ucapkan ini benar atau tidak. Begitu itu sahabat Bu. Aku tuh gini-gini, temennya bilang ya makanya. Mungkin dia nggak pakai bahasa Qurannya Bu ya, dia menyampaikan dengan bahasanya dia. Makanya kan sudah aku bilang, ajak anakmu itu ngomong yang baik. Dengarkan apa yang dia sampaikan. Kamu itu loh nggak bisa seumur hidup nemenin anakmu, didengerin tuh bahasa begitu itu. Karena dia ingin kita menjadi lebih baik. Itu sahabat Bu. Temannya mencuri diingatkan jangan mencuri.
Kalau ada orang yang mengingatkan kita jangan mencuri, itu teman yang baik Bu, bisa diajak jadi sahabat tuh yang begitu itu. Tapi kalau ibu mencuri dia ketawa-ketawa aja, ibu hati-hati tuh. Ibu ngambil apa misalnya nih, kalau ibu-ibu biasanya apa Bu? Ngambil kotak, ada kotak nih ya, misal nih ya. Kotak lebih nih. Terus kita ngambil, ngajakin teman, kotaknya lebih kita ambil lagi yuk gitu. Misalnya nih ya, kalau zaman-zaman kita kuliah kan gitu tuh Bu ya. Ya namanya anak kos kan. Ketawa-ketawa, wah hati-hati itu temen yang begitu tuh Bu. Tapi kalau temennya mengingatkan, jangan. Siapa tahu ada yang belum dapat. Kita tersinggung, kamu nih kayak gini-gini. Nah itu, padahal orang seperti ini yang bisa kita jadikan sahabat Bu, sahabat sejati kita nanti sampai yaumil akhir. Itu juga yang ibu lakukan. Jadi mengalah itu bukan solusi sebenarnya Bu, tetapi bisa dijadikan solusi pada momen-momen tertentu. Ada saatnya ibu harus jadi raja tega. Misal ibu lihat cucu ibu ya, setiap ada nganggur yang dipegang HP, yang disetel main game, seharian ibu lihat main game. Benar tidak kalau kita ngalah? Enggak. Apa yang harus kita lakukan? Boykot. Apa yang diboykot? Tarik HP-nya kalau sudah tidak bisa dikasih tahu, sudah berulang kali dinasehati, diboykot. HP-nya ditarik Bu. Bikin perjanjian kalau dia mau kembalikan. Boleh kakak, boleh ngambil, kita bikin kesepakatan. Saya Bu mau ke mall aja Bu. Kalau ke Lotte Mart belanja bulanan, di rumah tuh udah bikin kesepakatan sama anak-anak Bu. Namanya anak-anak ngeliat makanan segitu Bu ya, selonjor makanan semua. Kalap. Bikin kesepakatan tuh di rumah karena kita mau ngelatih anak kita, bukan kita pelit Bu ya. Ada masa setiap hari kita kasih jajan. Bikin kesepakatan. Dek, ini belanja bulanan nih. Jatah adek boleh beli jajan di sana. Bikin kesepakatan. Kira-kira adek kalau dapat minuman, makanan kira-kira cukupnya berapa? Masih di rumah belum lihat barangnya ya Bu. 10.000 cukup Mi katanya. 15.000 cukup Mi. Oke, kakak berapa? Segitu. Kita sepakati. Oke, sama ya. Kita sepakat ini berapa nih nilainya? 15.000. Oke, nanti kita ke Lotte, jatahnya setiap orang hanya 15.000 untuk beli jajanan. Ini bukan belanja bulanan Bu ya, jajanannya. Sepakat sudah itu. Nggak boleh melampaui dari kesepakatan. Nggak ada yang nangis, nggak ada yang ngiring, nggak ada yang karena kita udah buat kesepakatan. Sama masalah HP, buat kesepakatan sama anak. Kakak boleh pegang HP di jam sekian. Mau nggak Kak? Mau. Kalau kakak mau pegang HP, Umi nggak apa ya? Bukannya tidak membolehkan, tapi kakak harus membuat kesepakatan sama Umi supaya kita ini sama-sama tenang. Umi tenang, kakak juga tenang gitu. Begitu Bu ya. Misalnya lagi masalah motor, anak saya itu jarang di rumah Bu, gitu ya. Dia sering nongkrong kemana-kemana nggak jelas. Dinasehatin, didengar kenapa dia melakukan gitu. Kasih waktu, sekali waktu dia untuk bersama teman-temannya. Sudah kita kasih waktu kan? Semua tahapan sudah kita lakukan, kita diskusikan. Ternyata tetap nggak ada perubahan. Diskusikan, kita buat kesepakatan, tidak ada perubahan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Boykot motornya. Boleh kakak pegang ini dengan catatan. Ini kita laksanakan sama-sama. Umi tenang. Adik juga boleh tenang, kakak juga boleh tenang. Itu salah satu Bu ya, pendidikan. Dan itu bukan hanya psikolog sekarang yang melakukan. Dari zaman Rasulullah pada suatu saat Bu, ada sahabat itu yang tidak ikut perang Tabuk Bu. Tidak ikut perang. Lalu apa Bu yang dilakukan? Maka dia diboikot. Diboikotnya gimana? Tidak ada yang diizinkan untuk berbicara dengan dia. Sampai-sampai sahabat itu mengatakan seolah-olah bumi ini begitu sempit karena tidak ada yang mengajak dia berbicara. Kenapa? Karena dia sudah melanggar kesepakatan yang kita buat. Kesepakatan itu sudah hasil diskusi Bu ya, bukan kesepakatan sepihak ya Bu. Namanya kesepakatan itu ada dua pihak. Ada yang pihak A, ada pihak B, pihak ke-1, ada pihak kedua begitu. Baik. Terus yang berikutnya apa lagi Bu? Sebentar lagi waktu saya Bu ya, tinggal 5 menit lagi. Hargai hasil kerjanya. Itu temen tuh Bu. Tuh sahabat tuh begitu tuh. Kalau dia punya, kadang kan kita gini Bu ya, anak lapor. Mi, aku matematika hari ini dapat 76.
Kita bilang apa Bu? Saya juga pernah soalnya mengatakan itu. Alah kak 76 aja bangga banget saya bilang. Umi loh, misalnya Bu ya, Umi loh kalau matematika itu paling tinggi terus di kelas misalnya Bu ya, 80, 90 itu Umi selalu tuh ngerjain matematika di kelas dulu gitu. Jadi seperti dia jadi down tuh Bu. Walaupun dia kalau anak yang senang bercerita dia tetap cerita, teman-temanku loh Mi yang remedi banyak, aku nih loh nggak remedi, dia tetap mengupayakan dia mendapatkan penghargaan itu Bu ya. Nah Bu, kalau anak bercerita tentang kebanggaannya akan sesuatu hal walaupun kecil Bu ya, walaupun dia cuma bisa membersihkan kamar, dia baru belajar membersihkan kamar nih, dia sudah bisa dihargai Bu, dipuji, tapi nggak lebay ya. Hebat kakak ini. Nah, itu sahabat tuh begitu Bu. Hebat kakak. Temen juga gitu kan. Misalnya ini masalah pelanggaran aja dia puji Bu. Misalnya aku sudah bisa merokok sekarang misalnya ya. Kalau sama temen yang komunitas begitu kan gitu Bu, dipuji mana, wih hebat, aku aja belum bisa misalnya ya. Aku udah bisa naik motor, aku udah bisa standing sekarang. Standing itu berdiri gini Bu, motornya. Temennya itu Bu muji tuh, hebat, kayak apa caranya? Itu penghargaan loh buat mereka Bu. Jadi jangan kalah sama temennya Bu. Kita ini sahabat paling dekat sama dia. Dimana dia ketemu temennya mungkin cuma 5 jam, kita ini bertemu dia bisa dibilang di atas 12 jam karena dia 8 jam kan di sekolah. Iya Bu. Kita yang harus pertama kali memberikan penghargaan terbaik buat dia, sekaligus memberikan solusi buat dia. Misalnya tadi 76, hebat Kak. Gimana ya Kak supaya kita bisa naik lagi Kak, supaya nilainya lebih hebat lagi. Anu aja Mi, gini aja Mi, Mi, gini Mi, dia semangat, dengerin ceritanya dia. Oh ya sudah Kak, Kak ditambahin tuh Bu solusinya. Gimana kalau kita kayak gini Kak, gini Kak, ditambahin, disemangatin. Kenapa sih Mi kayak gitu? Biar kakak bisa paling nomor 1 matematikanya di kelas nanti Kak. Tapi tidak bermaksud untuk kita provokatif Bu, kita provokasi anak itu. Kita kan pintar tuh Bu kalau memprovokasi orang tuh, kalau zaman dulu ya masih jahil gitu ya. Ceritanya A ditambah B tambah C tambah D tambah E gitu. Zaman dulu Bu ya, jahil-jahilnya dulu. Masa kita memprovokasi anak nggak bisa untuk kebaikannya dia? Provokasi dia. Kakak bisa itu Kak. Umi yakin kakaknya bisa. Gini aja deh, target ulangan berikutnya. Kakak materinya apa berikutnya? Misalnya bidang segi 4 Mi, bidang datar misalnya. Iya Kak, kita belajar sekarang aja Kak, biar nanti ulangan yang ini kakak yang nomor 1 gitu. Semangatin tuh. Waduh, saya nggak bisa matematika Ustazah. Nggak apa-apa Bu, nggak bisa matematika. Kita buka YouTube. Kayak Kak, kita buka YouTube bareng Kak. Gimana nih Kak supaya kakak semangatin belajarnya? Umi pokoknya ngikutin aja deh. Kalau Umi bisa Umi bantuin, kalau nggak ya urusan nanti lah Mi, gitu ya. Semangatin Bu, diprovokasi. Provokasi anak kita untuk menuju arah yang lebih baik. Pernah nggak memprovokasi anak? Bisa dihitung mungkin. Yang ada celaknya aja nih. Belum bagus ngelipet bajunya, kakak ini ngelipet aja nggak bener, nggak dihargai dulu. Terima kasih ya Kak sudah dibantuin Umi ngelipet baju, walaupun nggak pakai walaupun Ibu ya, ini namanya menghargai kan, nggak pakai walau, nggak pakai tapi ya Bu. Kakak udah bantuin Umi ngelipet baju, terima kasih. Padahal Umi ini capek, terima kasih ya udah dibantuin pelan-pelan, diam-diam sambil dilipetin lagi, ngulang ya Bu lipetannya. Atau anu Kak, ada lagi Kak cara lipet yang lebih baik. Gini Kak, kalau Umi itu biasanya ngelipet tuh begini. Nah gitu. Jadi ada penghargaan dulu Bu, jangan dicela dulu. Kakak ini ngelipet baju juga kayak gini. Tuh sudah Bu, anak-anak mau bantu berikutnya udah mikir. Motong sayur dimarahin, yang kekecilan lah, yang motong tempe satu gede satu kecil lah. Ini sudah dia antipati duluan Bu, mau nolong. Boro-boro mau jadi sahabat curhat Bu ya. Setiap tindakannya dia udah dicela duluan. Nah itu Bu, jadi perlunya penghargaan terhadap setiap aktivitas anak, kerja anak. Dihargai Bu. Kalau perlu, kalau Ibu mau lebih baik, diprovokasi anak kita. Provokasinya tapi bagus tujuannya. Nah gini nih Bu. Nah, mungkin itu Bu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi ibu-ibu perlunya kita belajar mendengar kepada anak. Perlunya memberi privasi seperti sahabat, diberi privasi anak itu.
Terus kita ada diskusi, jadi kayak apa ya kalau aku susah kayak gini ya, guruku ini kok susah banget sih gitu misalnya ya. Misalnya dia kan cerita sama temennya kan gitu Bu ya. Ya nggak apa-apa, pakai bahasa anak juga nggak apa-apa ya Bu. Kayak gini ya dikasih. Kalau Umi dulu dek punya juga nih dosen killernya luar biasa, cerita. Umi mah pantang menyerah orangnya misalnya gitu Bu ya. Umi ini ya, Umi datangin dosennya tuh, Pak saya ini kok nggak bisa sih pelajaran Bapak saya itu nggak tahu, ngomong aja. Dosen itu Bu, guru itu seneng Bu ada anak-anak yang suka cerita. Jangan dipikir guru itu nggak seneng, tapi kebanyakan anak kita menjauh dari gurunya karena sungkan, karena takut, karena macam-macam penyebabnya. Itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat ya Bu. Yang mungkin bisa menjadikan sebuah penutup Bu ya. Ada di surah At-Tahrim ayat 6, kalau saya nggak salah ya, At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina, disampaikan begitu ya. Ya ayyuhallazina amanu ku ampusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, ku ampusakum dirimu, wa ahlikum keluargamu. Anak-anak masuk keluarga enggak? Masuk. Keluargamu naro, dari api neraka yang di dalamnya bahan bakarnya adalah manusia dan batu, dan di dalamnya dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang hanya tunduk kepada Allah dan hanya menjalankan perintah-perintah Allah tanpa terkecuali. Itu Bu, ditanamkan. Jadi ibu boleh mengalah, tapi ingat pada posisi-posisi apa ibu tidak bisa mengalah. Posisi-posisi apa yang kita harus diskusi lakukan. Posisi-posisi apa yang harus kita melakukan pemboikotan. Posisi-posisi apa yang harus kita melakukan apatis atas tindakan anak yang betul-betul melanggar terutama hukum agamanya. Jangan didukung. Mi, adek tadi apa misalnya? Tadi adek ini Mi, karena tadi adek disenggol sama teman adek, jadi adek pukul dia Mi. Hebat kak, kakak hebat sekali. Tidak begitu Bu. Nah, ya. Tidak didukung yang begitu. Ya. Dikasih tahu kalau salah. Bukan begitu kak. Kakak besok harus datang, adek besok harus datang minta maaf. Salah bener minta maaf dulu. Yang jelas yang salah kakak lakukan sudah memukul berlebihan. Ya, begitu. Jadi disampaikan Bu. Tadi ya ayyuhallazi. Kenapa KOB ini ada Bu? Komunitas orang tua bijaksana ini ada. Salah satunya adalah karena surah At-Tahrim ayat 6 ini. Ya ayyuhallazina amanu ku ampusikum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu, kita nih disuruh pelihara, dan keluargamu wa ahlikum naro. Kenapa dipelihara? Karena di kiamat kelak tuh, di hari akhir nanti Bu, yang ibu mesti ingat, tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali Allah di dalamnya. Tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali amal-amal dan syafaat Rasulullah SAW di dalamnya. Tidak ada yang bisa menolong kecuali amal-amal ibadah yang dia sudah lakukan di dalamnya, dan atas keridhaan Allah tentunya. Yang di dalamnya itu Bu ada bahan bakar, yaitu manusia dan batu. Manusia jadi bahan bakar dan batu. Sampai dalam sebuah hadis dikatakan batu-batu itu sudah tidak sanggup lagi tuh Bu, karena melihat sedihnya kita tuh di api neraka tuh. Dan di dalamnya ada penjaga-penjaga, yaitu malaikat-malaikat yang keras dan apa Bu? Kasar, yang hanya tunduk kepada perintah Allah dan hanya menjalankan perintah-perintah Allah di dalamnya. Jadi ibu-ibu, dari sekarang jangan biarkan anak-anak kita itu bercerita kepada yang di luar. Pertama kali dia akan datang kepada kita sebagai sahabatnya, walaupun dia tidak mengatakan bahwa kita sebagai sahabat. Dengarkan Bu, belajar mendengar dari sekarang. Belajar mendengar, belajar berdiskusi, belajar memprovokasi yang baik, belajar menghargai walaupun cuma kecil. Dia bikin telur dadarnya gagal, ya, hargai. Cucu kita bikin telur dadar gagal, hargai.
kok keasinan, mungkin punya menantu Bu ya, menantu kita masak kok keasinan, dihargai Bu, jangan diomongin sama tetangganya, menantuku itu kalau masak enggak enak sama sekali misalnya. Tidak begitu, hargai, ceritakan yang baik seperti apa ya, itu sahabat yang baik. Jadi dia juga menantu itu kalau mau berkeluh kesah dia enak ke kita, tidak menjauh. Begitu juga anak-anak kita. Saya tutup KOB hari ini Bu ya, mudah-mudahan kita bertemu lagi ya, dilapangkan umur kita, rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, kalau ada menanam kemudaratan dalam pertemuan hari ini kami mohon maaf ya Allah. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan, messengermu, rasulmu, dan kami mengimaninya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.